Kita rek ngobrol, kita rek interview. Pan udah kerek datang. Mempercayai diri gitu, supaya bisa kenal gitu sama orang-orang, harus pede gitu. Harus pede aja weh, jalani walaupun saya badan gini ya teh ya. Scene yang ini bakal ngelakuin ABCDFG. Yang nggak masuk yang mana. Dan alhamdulillahnya nih si Udin udah terbuka aja gitu, bebas sok lah, nu penting mah cenah. Apalagi kemarin Akang ini berdua kan di sketsa sama podcast sekarang. Ada nggak kalau misalkan ada orang yang nggak suka, solusi dari Akang berdua itu gimana gitu? Waktu dulu pertama konten vape juga banyak yang gitu, banyak kalau apalagi di vape lah, oh sia sok selebgram, sok suan menang endorse. Tapi dia memang menang gratis rek kumaha gitu. Da kayak lamunnya Amin jadi mangerinjem duit paling. Ya. Boleh ke 100. Beli barangan, beli barangan. Salaman ya udah. Lah, Dina, nama di dia nih. Bincang Ramadan sama di dia udah fokusnya. Salah alamat tuh balik. Dia di helm nyisin pas jeung boci. Buka sete buka. Buka ijo. Ngoki. Oh, betul itu jangan naon. Kita rek ngobrol, kita rek interview. Pan udah kerek datang. Tuh ayo. Rasa pokoknya mau nuti rek di mana ge Memet Udin pasti eleungeun. Ieu peuteuna gitu enggak. Jadi kan ayeuna teh nya Akang duana teh kan biasa di sketsa ya teman-teman. Jadi sekarang kita coba unjang di sini apakah bisa seserius itu atau masih bisa bercanda gitu. Karena aku dari tadi juga ketawa-ketawa ya di sini. Capek nilai banget lagi serius. Terus ya sumpah guys, aku teh itu sudah mencoba seserius mungkin. Bingung. Jadi orang mau serius ki anggar wedah yang serinya. Setelan pabriknya tolong. Aya lieuran. Nama seriusnya. Kan dulu teh Akang berdua teh kan main sketsa ya. Ya. Selama 2 tahun. Terus sekarang mau pindah ke podcast. Nah, itu tuh gimana ceritanya awal mula sketsa teh bisa dibikin sama peran Akang berdua teh ini teh apa bisa takutnya ya di rumah teh belum ada yang tahu gitu. Cok deh, jawab deh. Ente heula men. Si sketsa Ramadan teh berarti kita pertama running teh di tahun 2021. Pas Covid ya. Sudah dong. Oh iya. Udah mulai mau inilah. Tahun 2021 pertama saya teh diajak kalau nggak salah sama ada di GUT namanya Irgi. Jadi cenah mau bikin sketsa series di Ramadan. Jangan ketawa Anda. Bisa lagi serius ini. Nah, awalnya kalau saya mah dari situ diajak di 2021 dan alhamdulillah running sampai kemarin terakhir 2022. 2022. Dan untuk sekarang kenapa jadi podcastnya mah? Kalau kemarin mah nggak tahu ini tuh bocoran tuh nggak tahu bisa diomongin atau enggak, cuman katanya mumpung punya studio baru cenah gitu promosi lah ya. Gitu. Tahu untuk perannya masuk jawab sih teh cing wae maneh teh jelema ieu teh. Jawab. Lain jamur. Jamur tapi bintik-bintik. Jamur lagi ke Enoki. Astagfirullahaladzim, serius ya. Ini malah. Sok jelaskeun maneh saha. Menabi ke peran Udinnya memiti diajakan teh cenah ya urang disatukeun jeung siga model Marsha in the bed cenah ge anjing. Marsha in the bed sahabat mah. Ngajar sketsa nyametnya. Bikin sketsa. Di 2000 sabarab diajak kuaan. 2002 kan orang mah ku si Ardi diajak ka dieuna. Di mana? Tumpah sehat. Om Ardi. Iya, ku Om Ardi. Awalnya tuh kayak Iya, ku Om Ardi. Bikin di sini katanya sama anak-anak kalau ada. Ya, kesini saya awalnya gitu. Berarti seadanya sketsa itu pas Akang berdua join baru ada sketsa gitu atau sebelumnya ada dulu sebelum Akang? Iya, kalau nggak salah ya. Jadi dari awal sketsa dibuat sampai tahun kemarin terakhir si peran Memet dan Udin tuh udah nempel di berdua. Aku kira tuh yang Memet tuh ini yang Udinnya. Memet karena lemet, aku kira yang ini. Jujur teh. Selama 2 tahun aku teh pengen ngomong kayak gitu, tapi takut.
Makasih ya. Pas aja bulan puasa. 16 ya Allah. Akhirnya bucat bisul abi eta. Berarti akang berduanya itu ketemunya tuh pas emang lagi ada program sketsa. Oh, berarti sebelum ada sketsa tuh belum ada kenal sama sekali. Belum ada kenal sekali. kayak yang di pelet. bisa wawu langsung gitu. Langsung klop. Berarti temennya itu berarti sekarang udah 4 tahun berarti ya 3 tahun. 21, 22, 23. Ya, 4 tahun. Gitu. Tapi aku kira tuh emang ini tuh nggak ada kaitan. Kan bener kata aku juga. Ada weh. Tangan teh nggak tahu aku mau syuting di Mehmet Udin ini di Bicang Ramadan. Aya weh. Sok teteh maaf ya ini aku suka pengen gatel. Berarti sekarang itu masuk ke podcast ya. Nah, itu kan beralih peran ya antara jadi pemain sama sekarang jadi apa ya? Jadi pembawa acara lah ya untuk memeriahkan acara. Nah itu jadi host. Gimana? Apakah ada kaget nggak gitu? Kaget perpindahan peran atau emang biasa aja? Saya mah sedikit kaget gitu. Tonggoya gue cicing. Sedikit kaget. Kan waktu. Kumaha kagetna? Kumaha kagetna? Tina sketsa jadi podcast kan. Kayak gitu teh. Sautik. Kok bisa jadi podcast gitu? Kan gue bukan Deddy Komposer. Kan gue bukan Deddy Komposer gitu. Seperti kata bahasa Indonesia. Jelas sih Teteh bertanya. Kan sedikit luas itunya. Sedikit luas ya. Campur-campur dari orang Sunda Indonesia gitu. Nah, hasil tebet kena podcast gitu. Jalurna gitunya. Itu sketsa Ramadan deui gitu. Karena itu bisa podcast atau memang sih memang. Tadi diajar Deddy Komposer gitu bang nama. Komposer. Komposer. Sedikit kesusahan gitu kalau podcast. Oh, masih susah. Sama sih saya pribadi jadi karena awalnya untuk sketsa sama kan dikasih skrip nih. Jadi si Memete walaupun banyak yang ngomong gitu si viewer yang tahu Jais ya. Ketika ngelihat si Memete Jais main ini lain acting emang Jais gitu. Emang tolol aja udah bawaannya gitu. Cuman kalau misalkan si sketsa sama kan ada skripnya paling kita ngembangin berapa persen lah. Ketika podcast ini kan tim kreatif yang saya cintai ini biasanya kan dikasih nih bintang tamu kalau nggak ngobrolin temanya apa. Ini mah enggak. Ngapalin. Syuting, sip, ngobrolin naon kelanya. Enggak dikasih skrip ada kali. Iya. Jadi yang biasanya kita cuma tinggal aplikasiin si skrip ke kamera. Ini mah jadi 3 kali lipat lah. Kita harus geraknya kayak gimana, cara nanyanya gimana, ngobrolnya gimana, terus apa lagi yang harus ditanyain. Ditambah kan kebetulan Mehmet Udin tuh sama yang gini. Kapasitas itunya paling ya 2 megabyte lah. Sama megabyte gitu beneran. Jadi agak capek gitu sebenarnya mah. Oke, karena emang gak dikasih skrip ya sama tim-tim yang kita cintai ini. Cinta banget aku mau pokoknya makan. Nah itu gimana solusi akang berdua ini buat ngatasin itunya gitu, itunya namanya masalahnya. Masalahnya gitu, apakah emang secara spontan aja atau emang Langgung tapi kagum. Maaf ya, oke. Atau emang sebalunya jadi kamu keserinya atau emang sebelumnya tuh langsung diskusi gitu berdua? Enggak diskusi dulu. Langsung jalani aja sebisa mungkin anjay. Kalau Jais mah memang nggak tahu mikirnya kalau misalkan ketika dikasih topik ngedadak. Karena kan namanya kalau misalkan pembawaannya pengen bercanda mah banyak yang spontan. Aduh. Jadi kalau misalkan diobrolin dulu takutnya nanti ketika di kamera nggak natural gitu bercandanya. Walaupun memang beberapa episode ini udah jalan agak capek. Antara nyapu, ngegendong, ngegiwing. Dibabat kabeh. Pokoknya mah aku teh capek weh teh. Berarti kalau buat akang berdua ini lebih enak podcast atau emang sketsa? Kalau buat saya pribadi kalau misalkan buat nge-explore kapasitas otak lah gitunya mending di podcast. Cuman kalau si sketsa berusaha nyobain gimana sih jadi peran. Jais teh mikir teh gak mau ngeperanin yang udah Jais peranin di setiap harinya gitu.
Cuman ketika dapat karakter si Memet ini, ya Jais. Gitu. Cuman tetap nge-explore terus, enaknya di sketsa gitu. Kalau Akangnya? Kosong. Kalau saya mah betah kena di sketsa sih. Kenapa? Kenapa? Ya kalau saya mah mending sketsa karena bisa ninggalin skrip. Gitu. Jadi nggak kelihatan kosong amat gitu. Ini karena tadi yang lebih enaknya tuh sketsa ya. Berarti apa yang bikin susah banget pas lagi ngejalin podcast? Atuh Udin tadi sakali ewang. Bisi kita cek batu tuh si mah ngobrol wae sok. Orang pan bek ngobrol. Emang sih Udin mah sistemnya jika handphone zaman baheula nih, mun SMS-an per karakter. Jadi diperhitungkan sih mah tehnya, maafin banget. Apa tadi teh kesulitan kalau podcast? Gitu. Ya itu sih cuman karena jujur Jais juga karena banyak di YouTube juga sering nonton podcast ya sekarang pengen kita nyobain jadi podcaster teh gimana, nanya orang teh gimana, terus bisa terus ngejaga si mood narsumnya kayak gimana. Cuman ya kesulitannya teh itu karena so far ini cuma dikasih temanya ngedadak, kita nggak dikasih waktu buat riset apa yang harus disampaikan, itu doang sih. Jadi si otak teh mikir beberapa kali lipat di pas take gitu, bukan malah pas di sini, itu doang sih. Kang Udin gimana? Kalau saya mah sulit dalam pembicaraan mah hungkul met Kan iya nonanya nalin urang. Heeh. Saha ieu? Keduaan Teh saha? teteh salsa. Aduh. Yang cantik cerita. Ini salty. Boleh. Boleh 50. Jaga image. So kalau Kang Udin gimana? Ya kalau saya mah dalam kesulitan dalam bicaranya gitu teh. Sekarang ini saya sulit bicaranya mau apa jadi gitu. Jadi asa pabaliut oleh teh ya. Berarti kalau gitu. Berarti kalau konsep mah udah kepikiran gitu. Iya. Udah kepikiran. Nih ngomong-ngomongnya aku teh bilang teh Kang Memet, Kang Udin gitu. Iya. Sebenarnya kan di rumah juga pada belum tahu gitu. Nama aslinya teh ini teh siapa gitu sebenarnya? Udin. Kalau saya nama aslinya Akang Heru. Anjir. Dina KTP Aisyah. Emang dina KTP Akang Heru? Bukan. Ngaran asli Ngaran asli. Saya Ade Heru Wahyudin. Anjir. Tapi panggilannya Kang Heru gitu. Iya. Kalau saya mah Jaisuloh. Jayasuloh. Jais. Jais. Jais Suloh. Oh, aku kira Jayus. Aduh, itu saya dari SD mendengar kata-kata itu. Ini bukan Jayus Tambunan loh. Jayus. Bukan. Aku nama nu kita keluar teh keur di Memet Udin. Aneh. Berarti Akang itu berdua teh dua-duanya sama-sama orang Garut. Ai abi mah salaras nama linggih mah di Spanyol. Gitu. Ada di Caket Bernabu. Oh, mohon. Linggih di dieu ti iraha tuh. Abi teh caleg di dieu teh ti pas umur 2 dinten. Heeh, gitu. Teh kita ngas orang Garut. Linggih mah di loji gitu. Loji Cibatu? Ente di Garut. Loji Cibatu Garut kan ya? Aya. Jalan Teladan Kampung Loji. Di mana tuh teh? Caket teh caket jalan bang eta. Leuwih daun. Caket truk. Ciplas bos, punten kota bos. Senggol. Menit tiris. Teu hareudang macet teh sumpah lagi. Iya ya kamari geuning nu pas aya Pebina nonton teh. Henteu. Kan ka bumi si Pebina ge. Naon enak naon. Jadi sabi ngiring manggungnya sing balik mayar. Gitu. Henteu kita heureuh teh. Love you. Betul. Heeh. Orang mana? Jawab. Halo Kang Heru. Saya dari Libanon. Anjay, Libanon. Oh, Libanon ta. Nah, atuh Libanon teh. Limbangan nongo. Asli saya dari Libanon teh. Limbangan nongo. Limbangannya tuh sebelah mananya? Alun-alun. Alun-alun ke Jero Saletik. Di sana tuh ada bener. ini mie kocok. Mie kocok. Tahu nggak? Iya, mie yang dikocok-kocok itu. Iya, tahu. Ya kan itu Iya, enak iya. banget. Udah pernah coba belum Kang Udin? Memet ini. Iya bener. Kang Memet udah pernah cobain belum? Mie kocok enggak suka. Nah, Enggak tahu kayak aneh aja mie kocok. Mie Asli itu enak Met, kamu teh. enggak suka Alah dikocok. kamu. Mie bapak gini aku. Mie kocok tuh yang biasanya pakai kikil kan? iya itu. Enggak suka. Oh, masuk gigil. Masuk ke kikil. Hah? Bisa meureun. Mana nabat milu ngobrol. Ieu mah keur bincang Ramadan. Itu jumpe.
Rosokan memet itu mah. Ya aku lupa. Oke, seserian wae jampe aku mau nanya lagi sok. Aku teh penasaran pengen ditanyain sama Teh Salsa teh kayak di bincang Ramadan yang lain sok. serius. Teng. Ya sudah seserian Oh wae. ya, oke, sorry everybody, I'm sorry so Aku much. mah asalkan jangan ditanyain kapan nikah sama Teh Salsa. Ada. Sok atuh bade lebaran ira ya. Orang bisa dah ngakankeun Kurang apa mau bisa jawab gitu, men. Oh nya. Soalnya keputusannya Teh Salsanya. Soalnya doan beda keyakinan ya. Beda. Nu yakin hayang ieu mung. Well. Ya aku mau nanya serius jawab serius. Jangan. Serius banget ini aku sok. Ketawa deh, Met. Ini kesibukan Kang Memet sama Kang Udin selain di GU itu apa? Sok, Din. Selain di GU, keseharian Sehari-hari. saya main gitu. Kumaha, Met? Kadang tuh saya main. Ya balik keseharian naon-naon. Kan mana teh meureun hirup ya butuh neanjang nyatu. Tah naon nu dilakukeun? Teh ieu mah nanya gitu. Nah genre Kapasitas otaknya cuma 2 MB. mun kayak orang taeken Setengah MB gitu. Tuh, setengah MB lu leutik deui. Tiga disket lah. Sok. Saya mah kesehariannya kerja biasa teh ngelas gitu. Kalau nggak ada gitu paling diajak temen Kemana? ke Induk. Kemana? Induk. Induk Iya. apa? Induk sah ieu. Induk ke pasar-pasar gitu. Oh, pasar. Oh, pasar induk. Iya. Suka teh induk-indung atuh. Bingung. bukan Mau dibawa lagi. aja ka indung sami lu. Kayak omongan wae kalau gue. Kan boleh asal dibalikeun deui gitu. Kalau Gitu Kang saya Memet- mah teh. Oh, oke. Iya. Hai saya Mas, sekarang teh sedang masih bergerak di dunia vape. Oh iya, aku sempat lihat Instagramnya Ya jelas. No. Kang Memer. Kang Memet, bener. Apa cik Instagram aku teh cik? Nggak tahu apa ya namanya. Aduh tadi follow kecewa Jadi banget. kalau Tadi kan apa Komanda? Om Agah. Om Agah. Om Agah. Iya. Om Agah. Ya benar lah. Kalau Follow saya teh nggak follow teh? Nggak follow atuh Oh, jelas. kalau aku maksa follow-nya. Udah nggak follow? Iya dong. Emang kabeh sih nya. Itu tuh lagi bisnis vape gitu. Bukan bisnis sih, amin lah one day ya punya bisnis sendiri di vape, cuman sekarang masih ngebantu saudara nge-manage toko gitu, sama ngegerakin juga kayak apa ya disebut event organizer mungkin bisa, komunitas bisa, tapi khusus di scene vape. Soalnya kayak sayang banget gitu kalau semisal terhenti gitu, bukan terhenti ya, tapi stuck di situ aja gitu. Pengennya saya mah terusin gitu lanjut tapi nggak Gak ada celah. ya. Belum nemu celahnya Namun lagi. celahnya. Ini buat sutradara atau siapapun yang nonton boleh ngerekrut. Ini Ya Mas siap mau jadi kulkas boleh. Mau jadi gebog cauge Aman boleh. ya Mas. Multi talenta tening. berarti peran yang pengen diharapin gitu nanti semisal amin gitu ya, semisal abis ini tuh ada next project dari siapapun, peran yang diharapin sama Akang berdua ini tuh apa? Oke, mana lagi? Mana gelap ya teh. Dari wae. Peran yang kegambar sekarang di otak gitu, pengen nyobain antagonis sih. Oke. Pengen yang marahin orang gitu tah. Karena saya nyobain si apa namanya teh? Nyobain dalam hidup biasa lah, di biasa hidup ini. Ketika saya nge-lead orang, ketika ada yang nggak suka tuh kalau marah tuh masih ada belum bisa kontrol gitu. Ya, kan kalau acting mah berarti kan ada roots yang harus dijaga nih. Nah, pengen nyobain. Kalau Akangnya peran yang pengen kebayang gitu sekarang tuh pengen apa? Jadi jelemahnya lain barang. Amat. Pengennya itu teh apa antagonis teh eta Naon? pemarah lin. Power Ranger. Sama Ya, juga beneran. saya gitu. Kalau mau peran gitu pengennya kayak acting yang keras gitu teh. Yang apa namanya? Hah? Action ta. Iya, yang Action. action gitu. Oke. Ini kan aku yang ngeliat Akang berdua teh asa pengen seserian wae gitu. Emang kelihatan jiwa-jiwa pelawaknya tuh gitu ada gitu. Nah itu nggak tahu teh, tanyain lah ya ke tim yang lain. Dari zaman sketsa yang season pertama sampai yang kemarin, kan udah beberapa ada bintang tamu cewek nih ya, let's say selebgram lah gitu ya.
di otaknya oh ini jam terbang harusnya dia karena terbiasa syuting di di video. Iya. Aku kan ngelihat Akang berdua ini tuh ya, kalau misalkan meskipun di luar podcast gitu kan, pengen ketawa gitu. Meskipun aku waktu kemarin baru ketemu ya, tapi asa aku tuh pengen ketawa, tapi aku tuh nggak enak gitu karena baru ketemu gitu ya. Jadi emang jiwa pelawaknya tuh udah ada gitu. Nah aku mau nanya, dibanding dunia entertain sama jadi pelawak, mending mana? Kan sama dong itu. Enggak, maksudnya di ranah yang itu kan acting ya perannya. Atau ke pelawak. Gitu. Jujur pelawak belum pernah nyobain, tapi ada nggak tahu sih namanya, omongan almarhum memang. Oke. Ada bukan amanat atau kepengen dia dulu, Jo, karena di rumah dipanggilnya Jo. Jo, kayaknya kamu cocok, kamu bisa nyobain stand up comedy. Nah itu yang masih pengen belajar tuh itu bidang itu belum, tapi belum pernah. Kalau Akangnya? Kalau saya ke acting. Acting biar ada variasi guling gitu. Nah karena Akang tadi kan pengennya tuh pelawak ya, karena emang ada amanat dari orang tua, jadi stand up comedy. Nah kalau Akang kan pengennya ke dunia acting ya, dunia peran lah gitu. Nah itu apa yang bisa ngedorong kalau misalnya Akang teh udahlah aku mah fokus ke sini aja gitu. Kalau Akang kan udah jelas itu dari support dari orang tuanya gitu. Nah kalau Akang gimana? Apa yang jadi ngedorong kalau misalnya udahlah gue tuh di sini aja gitu? Kalau saya ke dunia acting gitu, seru gitu teh. Oke. Serunya gimana? Kalau ada tantangan gitu harus gini. Lakukan ini hati gitu. Iya, profesional mungkin. Aku mau nanya nih, kemarin yang sketsa. Ya. Itu kan benar-benar ambil peran banget ya. Beda sama podcast, kita tuh banyak interaksi lah gitu sama orang. Meskipun kalian berdua tetap ketemu deui gitu, nggak apa-apa, tapi beda gitu. Tapi meskipun baru kenal dalam jangka waktu yang dekat ya, terus ketemu pun mungkin nggak intens ya, hanya di project-project aja. Tapi udah klop banget gitu. Nah itu tuh gimana cara Akang-akang berdua ini nyambungin chemistry-nya dalam suatu program gitu? Madin, lagu saya pada ku Anda. Kalau saya? Boleh. Saya nyontohnya mempercayai diri gitu, supaya bisa kenal gitu sama orang-orang, harus pede gitu. Harus pede aja weh, jalani walaupun saya badan gini ya teh ya. Harus gimana percaya deh. Politik anjing. Pede we. Kan harus mempercayai diri gitu kan, harus saling kenal gitu sesama apa namanya? Sesama orang yang belum kenal kita gitu. Harus berinteraksi sama orang-orang di luar gitu. Jangan sedaerah wae gitu, mencek bahasa Sunda nama gitu. Berarti intinya ada interaksi ya buat bikin chemistry gitu. Kalau Kang Mehmet? Kalau saya mah dari pertama awal tahu dipasangin dengan Kang Udin ini, langsung yang jadi pertanyaan di otaknya pertama ini batasan bercandanya sama Udin teh apa nih? Karena takutnya kalau saya mah percaya ketika saya bercanda sama Teh Salsa misalkan, sama Udin sama Mimin misalkan, karena bakal ada ruang-ruangnya itu berbeda gitu. Batasan misalkan saya sama si Mimin masalah status hubungan di sepet itu masih enak, tapi sama Teh Salsa mungkin akan tersinggung. Nah makanya untuk awal ketemu baca skrip, oh sama ini pertama sebelum nanya lempar dulu jokes berapa deng, kesinggung nggak aman, lempar lagi udah baru nanya, Din saya untuk scene yang ini bakal ngelakuin ABCDFG, yang nggak masuk yang mana. Dan alhamdulillahnya nih si Udin udah terbuka aja gitu, bebas sok lah, nu penting mah cenah. Mun dikira tinu secara pengambilan ieu bakal piluceun gas weh. Enaknya sama Udin itu akhirnya klop gitu. Sefrekuensi lah ya. Gitu. Tapi ada nggak sepanjang sejarah kalian satu scene dalam acara atau program gitu, ada nggak yang bikin kayak kepikiran atau istilahnya baper gitu ya? Misalnya bercandanya itu kelewatan. Kalau misalkan ada, itu tuh dalam konteksnya apa gitu? Pernah nggak? Nggak ada sih kalau aman. Aman banget karena ya kalau Jess pribadi gitu ngerasana masih dalam koridor yang wajar, ya udah gas aja. Kan namanya juga itu bercanda ya Mat ya. Juga heureuy ya. Iya. Hareureuy wae. Kata gue teh. Jangan dimasukin hati.
Kemana tuh? Hah? Hah? Masukinnya ke jantung ya. Menembus palang dada. Kebayangkan teh syuting sama yang kayak gini. Aku aja sekarang udah baru pertama udah seserian atau Mulai kuat. capek. Iya, jangan depan teuing Nah, manisnya kelewatan. Salting. sing orang tadi teh ngadagoan liang eta nya. Pintar. Welah. Aduh, anjing. Tapi bisa banget ya, masukin obrolan yang harus bisa mancing gitu. Nah, aku mau tanya ke akang-akang berdua, ada nggak tokoh atau peran satu tokoh yang emang itu jadi motivasi dan inspirasi akang buat karir gitu, apalagi di dunia peran ya gitu. Yang saya suka banget mah ada ini, kalau nggak salah orang Garut Kang Epi. Oh. Atau kayak apa ya? Yang saya pahami ya. Jadi dia mutusin ngematahin stigma bahwa misalkan peran ini nih secara penampilannya harus gini. Karena saya ngeliat si Kang Epi, dia mau meranin apa aja jadi gitu. Waktu di film yang Romeo and Juliet, ya padahal ngelihat mukanya kan saya lihatnya ini harusnya humor nih. Tapi ternyata jadi memang tetap ada si jokesnya, cuman ketika serius marahnya keluar semua kerasa gitu. Saya mah senang banget tuh Kang Epi itu. Kalau Kang akang Epi ya. Apa tuh Kang Epi? Lain Epi Mas Samba beda. Saya mah bingung nih. Bingung. Iya, bingung saya mah. Nggak punya TV di rumah. Nggak punya. Alah karunya. Min TV cenah min. opat langsung opat diberek Nggak ke. punya saya mah. Mun osoknya udah main PS lah osok. Naon GTA aing. Oh, anu di singlet hunggulnya. Iya, benar. Tahu tuh. Tahu aku masuk jadi yang ceweknya nu boyot tuh. Oh, iya. Saat cingarana. Kenapa ngaranna mah? Pokoknya mah main. Jadi pokoknya mah karena nonton sinetron gitu film Tara. para tebeki lah gitu. Tebeki mun aya oge nonton Heeh. aku menangis deui anjing Indosiar. Tapi ada nggak kayak satu patokan orang lah gitu. Ini kayaknya gue harus kayak dia nih gitu. Bisa jadi cerminan lah gitu, bisa jadi target. Misalkan ya kurang bere contohnya. Heeh. Misalkan Ucok Baba, Daus Mini, Tuyul dan Bayul saha eta? Oni Syahrial. bisa ngelengit. Si Polo. Maaf teh, jadi ngomong kasar. Saya pengen jadi gitu. Emosi banget ini aku. Oke. Tapi ada nggak niat buat personal branding lebih keras gitu? Apalagi kan sekarang sosial media itu kenceng ya, targetnya luas banget. Terus ada nggak, Akang juga kan lagi fokus di Vev ya sekarang. Nah itu ada nggak rencana buat naikin personal branding di sosial media? Apalagi nantinya buat karir Akang berdua kan? Tapi kayaknya bisa deh bikin akun Instagram berdua Mehmet dan Udin kayak gitu. Bisa ya? Min, mana sih Min teh? Boleh. Itu bisa, soalnya kan kalau misalkan disatuin sama account pribadi gitu ya, kayak kan kita juga punya ranah lah untuk keluarga, untuk teman gitu kan, gak semua untuk bisa diekspos. Nah itu bisa jadi solusi sih, bikin konten berdua gitu kan. Pinter iya sih teh. Bener. Jago teuing ngobrolna. Langsung kontrak mati ya. Ya. Min muncak saya yang masuk. Ieu mah geus Min. Bisa Kieu, meureun. Bisa meureun. Saya menang kieu Min. Saya Ya itu bisa kali ya buat jadi solusi untuk personal branding berdua gitu kan. Mehmet dan Udin udah aja gitu. Mehmet dan Udin. Soalnya kan akang-akang ini terkenalnya dulu tuh di sketsa kan, Iya, gitu. benar. Apalagi sketsa kan kayak lebih bukan, kalau podcast kan bukan monoton tapi kayak ranahnya beda gitu sama peran. Nah itu bisa jadi selain di sketsa, karena sketsa kan kita harus skripnya itu luas banget. Iya Kalau benar. misalkan di IG kan kita masih bisa skripnya juga ya udah tipis-tipis gitu. coba rada dipikirin ini pamit. Oke nih pertanyaan selanjutnya ya, yang pastinya namanya berkarir itu pasti kan ada yang suka sama nggak suka. Apalagi kemarin Akang ini berdua kan di sketsa sama podcast sekarang, ada nggak kalau misalkan ada orang yang nggak suka, solusi dari Akang berdua itu gimana gitu? Apakah diheureuikeun wae atau dikumahakeun? Kalau saya mau dicuekin aja teh. Biarin orang berkata apa, yang penting hati saya senang aja. Mata udah. Sama sih. Kalau jadi juga ada, maksudnya teh
waktu dulu pertama konten vape juga banyak yang gitu. Banyak kalau apalagi di vape lah, oh sia sok selebgram, sok suan menang endorse. Tapi dia memang menang gratis rek kumaha gitu. Terus pada akhirnya ketika misalnya alhamdulillah si barang gratis ieu daratan teh geuning malah renta oge. Jadi ya udahlah bodoh gitu. Da kayak lamunnya Amin jadi mangerinjem duit paling. Ya. Yang 200. Beli barangan. Salaman. Ini mungkinnya pertanyaan terakhir dari aku karena durasi juga ya. Terus jangan makan kalau ditutup menit sarian gitu. Ada nggak rencana terdekat atau mungkin planning kedepannya buat project berdua antara Akang Udin sama Kang Mehmet? Kalau so far sih kayaknya kalau nggak tahu si Jaisu mikirnya karena si Mehmet Udin ini udah bisa dianggap mungkin IP-nya Garut Update. Jadi ya tergantung Garut Update. Kemanapun si Mehmet tergantung si Mehmet Udin ini mau dibawa kemana ya udah ngikut. Karena Jaisu mikirnya si Mehmet Udin tuh udah jadi IP-nya Garut Update gitu. Tapi menurut aku nih buat miminnya bisa ya dikembangin gitu. Buat khusus mereka berdua gitu karena punya potensi yang gede sih menurut aku. Kayak sayang banget kalau misalnya cuma ngandelin sketsa sama podcast aja gitu. Oh man. Bisa Min aja Min. Mau kemana aja boleh. Aduh. Oke, mungkin gitu aja ya Akang-akang berdua. Terima kasih banget udah nyempetin waktunya dari studio sebelah ke sini gitu ya. Jauh coba jauh. Asa abi teh studio abi kali teh 3 kali. Nun. 2 tilu. Mantap 2 tilu kali. 20 tilu. Hanya kal teh lipan itu. Ayo we naik tangga orang lain cenah ge. Jadi ular tangga. Sok ada jadi kalian teh berdua teh kan lagi fokus di acara podcast ya. Nah sekarang kan kalau aku di sini hostnya sebagai di acara Bincang Ramadan doang. Nah mungkin bisa teman-teman jelasin ke teman-teman yang di rumah barangkali teman-teman tuh lagi nonton project GU sama aku gitu. Biasalah sekalian promosi gitu. Emang dia baru biang di briefing ku aing udah sedih. Kan aktor cenah bieu cik macana promosi tapi sedih. Buat kalian semua. Sedih. Dari mau itu bisa sedih euy. Aku tadi aktor coba. Jadi guys, gitu. Guys, jangan lupa ya nonton kela sake poho deui Lebih ka sahur kita naon. Guys, semuanya jangan lupa dipantau terus YouTube Garut Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, dangu heula. Urang teh promosi anu Mehmet Udin, lain Garut Update. Kapan aya di Garut Update? Nu Mehmet Udin hungkul. Jadi liar aing met. Jadi kuai we. Kurang malah. Jadi meureun apa ini tadi disebutnya yang nontonnya? Alah, Sobat Bincang disingkat Sobin. Sok jang berak Sobin. Buat sok. Sweet sok meni. Sok met. Sok. Ngomong. Sok buru. Gunting batu kertas 3 kali sakali we. Kira teka tingali ieu kahanganku ya sok. Gunting batu kertas gitunya. Gunting batu kertas. Leh mana ngomong. Kumaha ada yang ngomong. Hantu mah bahode ieu kumaha ya? Sobat Bincang. Mana? Sobat Bincang. Buat Sobat Bincang dimanapun Anda berada, sok. Jadi Sobat Bincang dimanapun kamu berada, jangan lupa tonton Udin dan Mehmet. Mehmet dan Udin. Bae dasar gua. Mehmet dan Udin. Nah, wae sih isina Mehmet dan Udin teh sih. So. Mehmet dan Udin isinya Eueuhan tolol. Bener mana asal bacot yang penting. Urang mah intina mah hayang ngobrol seuri direkam gitu. Gitu we eta teruskeun ku maneh met. Beurang kagina malah kagoknya. Nu urang mana cai. Iya mangga. Hapunten. Jadi buat Sobat Bincang yang lagi nonton apa namanya ini teh Bincang Ramadan, kalau misalkan kalian senang nonton Bincang Ramadan kan ini pasti tayangan yang berisi ya, Insyaallah Insyaallah bahkan berdampak baik untuk kalian. Nah kalau misalkan kalian lagi
Jangar Sirah. Nah, tonton Mehmet dan Udin. Seperti tadi yang diomongin Udin, memang kita nggak ngejanjiin ada poin-poin yang bagus. Jadi buat orang yang pengen tontonan yang light gitu, nggak yang terlalu berat, Mehmet Udin cocok gitu. Ya, dari kita maaf tuh ya. Berarti tayangnya kalian Mehmet semua terhibur dan Mehmet dan Udin. Dan Mehmet. Sing mana balikan deh. Semua kalian semoga kalian semua terhibur dengan adanya Mehmet dan Udin. Oke. Ini terakhir nih dari aku. Aku pengen biasanya aku mengisi ngelama biasanya aku kan kalau misalkan ada narasumber tuh pasti aku suka meminta motivasi ya. Karena tadi kan sesuai sama apa yang Akang bilang tadi, karena isi podcast di Bincang Ramadan itu agak berat gitu. Agak berat dan berisi gitu ya. Nah, sekarang aku karena Akang berdua ini udah ada di meja aku di sini. Jadi aku mau minta motivasi buat teman-teman yang di rumah. Sok mangga. Ngeri meh pertanyaan anak. Aduh. Motivasi di bidang apa nih? Anjir, serius lah orang ya. Buat kehidupan aja sih yang relate sama generasi milenial. Tong lobang lu. Panjang, Buat milenial kan? Iya, sesimpel itu aja tong lobang lu, karena bukan menyalahkan tapi stereotype milenial sekarang, milenial Gen Z mungkin ya yang sekarang mah. Buat Gen Z stereotipnya teh di bawah struggle dikit, ngeluh, kerja dikit, bukan passion, tai lah passion gitu kan. Ya buat kalian yang merasa begitu, sebisa mungkin stereotip itu teh kalian teh ilangin gitu. Kalian misalkan yang Gen Z ini mulai ke umur yang mau bekerja, nyari nafkah apapun itulah, teleg syarek gawe naon ge. Kedeui passion nomor 1200 nya gi. Antara passion aja ngerealistis teh kudu heula realistis. Ya boga passion teh bisa nyatu mah paeh. Lain pae modar. Sok mana? Sok atuh dari Kang Heru apa? Teruskeun anu urang sok. Geus pan bieu dulu. Teu bisa mana sok. Pan sarwalin Pak. Beda dipisahkeun sama Mehmet Udina. Dipisahkeun. Kumaha bieu teh? Beda. Kode ya teh. Motivasi buat Gen Z semua ya. Aduh. Soal cicing. Hareudang ge boy. Penting urang mah gawe kanu naon oge ulah bauan gitu. Erek kieu kudu dijalani. Nu penting urang bisa udud jeung bisa dapur ngebul. Kitu we inti namanya kabarudak. Welkeun. Tong hilap sangu gitu. Tong hilap sangu kayak bisa diamakan pamajikan ge. Hatur nuhun pisan sakali deui Kang Mehmet sareng Kang Udin. Semoga proyek kedepannya tambah rame. Amin. Usahanya lancar, Amin. kerjaannya juga berkah semuanya. Amin. Apapun yang penting halal. Ya, benar. Semoga puasa tahun ini juga ada keberkahan buat Kang Mehmet, Kang Udin sekeluarga. Amin. 1, 3 tahlilan itu mah. Oke, mungkin gitu aja teman-teman buat tahu keseruan Kang Mehmet sama Kang Udin. Jangan lupa nonton juga Mehmet dan Udin di channel Garut Update. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayo, gimana? Lebar cai akuan.